di dalam skuad Garuda kita. Soal bicara menambah amunisi, pasti ini soal penambahan pemain diaspora. Tetapi satu di antaranya, teman-teman, sedang diproses, sedang diurus, diupayakan. Saya melihat kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser mengerucut itu ke Eropa. Jadi dua nama ini teman-teman tuh di Eropa. Kemungkinan besar satu striker, satu gelandang. Karena sudah ada Jai Ises, Kapten, ada Rizky Ridho, ada Yasin Hapner, apalagi Elkan masuk, ada Jordi, ada... Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Timnas Indonesia benar-benar mendapat lampu hijau dari PSSI untuk tampil dengan skuad yang mayoritas berisi pemain naturalisasi pilihan John Hertman. Bukan sekadar eksperimen sesaat, tetapi sebuah proyek besar untuk membangun kekuatan baru menuju AFC 2027 dan bahkan Piala Dunia 2030. Di saat persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin ketat, muncul wacana bahwa PSSI juga tengah menyiapkan 3 nama naturalisasi baru dengan profil Eropa, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen. Jika semua rencana ini benar-benar berjalan, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung awal untuk menguji seberapa kuat fondasi skuad Indonesia sebelum memasuki pertarungan yang jauh lebih besar di level Asia. Kalau kamu ingin melihat Garuda tampil dengan skuad paling kuat, jangan lupa dukung terus perjalanan Timnas Indonesia. Menurut kamu, kalau 3 pemain ini benar-benar tersedia, siapa yang paling penting untuk strategi Hertman, Struijk, Ulrich, atau Zandbergen? Bell subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Garuda, PSSI, dan persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Garuda kuat, Garuda berani, Garuda menuju juara. Publik sepak bola Indonesia tentu akan bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya wajah Timnas Indonesia jika John Hertman diberi kebebasan untuk menurunkan komposisi terbaiknya? Selama ini proses naturalisasi telah membawa perubahan besar terhadap kedalaman skuad. Pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa, kemampuan taktikal yang matang, serta karakter bermain yang berbeda membuat persaingan di dalam tim semakin ketat. Namun, jika PSSI benar-benar ingin menjadikan proyek ini sebagai investasi jangka panjang, maka naturalisasi tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan nama besar. Setiap pemain harus memiliki kualitas, usia, posisi, dan karakter yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelatih. John Hertman sendiri dikenal sebagai pelatih yang menaruh perhatian besar pada organisasi permainan, intensitas, disiplin, dan mentalitas kompetitif. Karena itu, apabila dirinya dipercaya membangun skuad Indonesia dalam jangka panjang, ia membutuhkan pemain yang bukan hanya memiliki paspor Indonesia, tetapi juga mampu menjalankan sistem permainan yang ia inginkan. Disinilah wacana skuad full naturalisasi menjadi menarik. Bukan berarti pemain lokal harus disingkirkan, tetapi justru seluruh pemain harus bersaing berdasarkan kualitas dan kebutuhan taktik. Jika PSSI memberikan izin kepada Hertman untuk melakukan eksperimen besar, FIFA ASEAN Cup dapat menjadi salah satu kesempatan terbaik. Turnamen tersebut bisa dimanfaatkan untuk melihat bagaimana kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi bekerja ketika menghadapi lawan-lawan Asia Tenggara. Hasil pertandingan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah menemukan struktur tim yang benar-benar siap menghadapi level Asia. Setelah ASEAN, target berikutnya tentu AFC 2027. Level kompetisinya akan jauh lebih berat. Indonesia tidak cukup hanya memiliki pemain berkualitas secara individu. Tim harus memiliki kedalaman skuad, variasi taktik, pemain cadangan yang kualitasnya tidak terlalu jauh dari starter, serta mental menghadapi pertandingan besar. Karena itu, proses pembangunan skuad seharusnya tidak dilakukan secara instan. Nama Pascal Struijk menjadi salah satu nama yang paling menarik dalam wacana tersebut. Back dengan pengalaman sepak bola Eropa seperti Struijk secara profil bisa memberikan opsi berbeda di lini pertahanan. Kehadiran pemain dengan karakter seperti ini berpotensi menambah kekuatan dalam duel, pembangunan serangan dari belakang, maupun menghadapi tekanan lawan. Namun tentu saja, peluang naturalisasi dan kesediaan pemain untuk membela Indonesia harus melalui proses yang nyata dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis terjadi. Kemudian ada Laurin Ulrich. Namanya juga menarik karena memiliki latar belakang sepak bola Jerman dan masih berada pada usia yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam proyek jangka panjang. Jika pemain dengan profil seperti Ulrich benar-benar masuk radar Indonesia, ia bukan hanya bisa dipandang sebagai solusi untuk satu turnamen, tetapi sebagai investasi menuju periode 2027 hingga 2030. Sementara itu, Dinzan Bergen juga menjadi nama yang patut diperhatikan dalam pembicaraan mengenai regenerasi. Penyerang dengan karakter berbeda bisa memberikan variasi terhadap lini depan Indonesia. Selama ini salah satu tantangan terbesar tim adalah bagaimana mempertahankan ancaman ketika pertandingan memasuki fase sulit. Pemain depan dengan karakter, mobilitas, dan pengalaman kompetitif yang tepat dapat menjadi bagian dari solusi tersebut. Kalau proyek besar ini benar-benar ingin dijalankan, maka langkah pertama PSSI bukan sekadar mencari sebanyak mungkin pemain keturunan atau naturalisasi. Justru tantangan terbesar adalah membangun keseimbangan. Indonesia tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semakin banyak pemain naturalisasi otomatis membuat tim semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah pemain yang benar-benar cocok dengan kebutuhan John Hertman,
memiliki mental bertanding, mampu mengikuti intensitas permainan, dan bersedia menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. John Hertman membutuhkan waktu untuk mengenali karakter pemain. Ia harus mengetahui siapa yang mampu bermain dalam tekanan, siapa yang cocok menjadi pemimpin di ruang ganti, siapa yang bisa bermain dalam sistem pressing tinggi, dan siapa yang mampu mengubah permainan ketika strategi utama tidak berjalan. Karena itulah, jika PSSI benar-benar ingin memberikan kewenangan besar kepada Hertman, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan eksperimen. Bukan tidak mungkin Hertman akan mencoba beberapa kombinasi berbeda. Lini belakang bisa diisi pemain dengan pengalaman Eropa, sementara lini tengah menggabungkan energi pemain muda dengan pemain yang sudah matang. Di depan, Indonesia dapat memiliki beberapa pilihan gaya bermain. Striker target man, penyerang yang agresif melakukan pressing, hingga pemain cepat yang bisa menyerang ruang kosong. Dengan kedalaman seperti itu, Indonesia tidak lagi hanya memiliki satu rencana permainan. Ini yang sebenarnya sangat penting ketika menghadapi kompetisi internasional. Lawan yang berbeda membutuhkan pendekatan berbeda. Menghadapi tim Asia Tenggara yang bertahan total tentu membutuhkan strategi berbeda dibandingkan ketika Indonesia menghadapi tim Asia yang memiliki kualitas fisik dan teknik lebih tinggi. FIFA ASEAN Cup kemudian bisa menjadi semacam ujian pertama bagi proyek tersebut. Jika Hertman berhasil menemukan formula yang tepat, Indonesia bukan hanya bisa mengejar gelar di kawasan, tetapi juga mendapatkan gambaran tentang pemain mana yang layak dibawa ke level berikutnya. Dan setelah itu, fokus harus segera diarahkan ke AFC 2027. AFC 2027 bukan tempat untuk melakukan eksperimen tanpa arah. Di sana Indonesia akan menghadapi lawan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Setiap kesalahan kecil bisa dihukum. Penguasaan bola harus lebih matang, transisi harus lebih cepat, dan pertahanan harus mampu bertahan menghadapi tekanan selama 90 menit. Disinilah pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa bisa memiliki peran besar. Mereka terbiasa dengan tuntutan taktikal, tempo pertandingan, dan persaingan untuk mendapatkan tempat di tim. Tetapi lagi-lagi, pengalaman tersebut harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata untuk timnas. Nama Pascal Struijk, misalnya, jika memang proses menuju Indonesia benar-benar terbuka dan mendapatkan respons positif dari sang pemain, akan menjadi tambahan menarik di lini belakang. Namun Indonesia juga harus menyiapkan alternatif. Jangan sampai seluruh proyek bergantung pada satu atau dua pemain. Begitu pula dengan Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen. Jika mereka benar-benar masuk dalam radar, PSSI perlu melihat mereka bukan hanya berdasarkan posisi atau nama, tetapi berdasarkan proyeksi perkembangan hingga 2030. Ini penting karena target Piala Dunia 2030 membutuhkan pemain yang tidak hanya bagus hari ini, tetapi juga masih mampu berada pada level tinggi beberapa tahun ke depan. Artinya, regenerasi harus berjalan bersamaan dengan naturalisasi. Pemain-pemain muda Indonesia harus tetap mendapatkan kesempatan. Akademi harus diperkuat. Kompetisi domestik harus menghasilkan pemain dengan standar fisik dan taktikal yang semakin tinggi. Sementara itu, pemain diaspora dan naturalisasi harus menjadi bagian dari ekosistem, bukan pengganti seluruh sistem pembinaan. Jika semuanya dilakukan dengan benar, maka Indonesia bisa memiliki satu generasi yang sangat kompetitif. Bayangkan sebuah tim yang memiliki back dengan pengalaman kompetisi Eropa, gelandang yang mampu mengontrol tempo, winger cepat, striker dengan naluri mencetak gol, dan pemain lokal yang memiliki pemahaman kuat terhadap karakter sepak bola Asia Tenggara. Kombinasi tersebut dapat membuat Indonesia jauh lebih fleksibel. Namun yang paling penting adalah mentalitas. Selama bertahun-tahun, salah satu pertanyaan besar mengenai timnas Indonesia adalah apakah mereka mampu mempertahankan performa ketika menghadapi tekanan tinggi. Tim bisa bermain luar biasa dalam satu pertandingan, tetapi tantangannya adalah mempertahankan level tersebut secara konsisten. John Hertman harus membangun budaya baru. Pemain tidak boleh merasa puas hanya karena berhasil lolos ke satu turnamen. Setiap pencapaian harus menjadi standar baru. Lolos ke kompetisi Asia bukan akhir. Menang di Asia Tenggara bukan akhir. Masuk ke turnamen besar juga bukan akhir. Semua itu harus menjadi tahapan menuju target yang lebih besar. Karena itulah periode 2026 sampai 2030 bisa menjadi fase yang sangat menentukan. PSSI memiliki kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih serius. Jika FIFA ASEAN Cup dijadikan tempat pengujian, AFC 2027 dijadikan tempat pembuktian, maka tahun-tahun setelahnya harus digunakan untuk menyempurnakan skuad menuju target Piala Dunia 2030. Tetapi proyek sebesar ini membutuhkan keberanian mengambil keputusan. PSSI harus berani mengatakan bahwa pemain yang tidak cocok dengan sistem tidak otomatis masuk skuad hanya karena popularitas. Sebaliknya, pemain muda yang menunjukkan kualitas harus diberikan kesempatan meskipun namanya belum sebesar pemain lain. Hertman juga harus memiliki ruang untuk membuat keputusan sulit. Pelatih tidak boleh hanya menjadi eksekutor dari daftar pemain yang sudah ditentukan. Jika PSSI memilih Hertman, maka mereka harus percaya pada metode dan penilaiannya. Sebab pada akhirnya, naturalisasi hanyalah alat, pelatih adalah pengarah, dan pemain adalah eksekutor. Ketiganya harus berjalan dalam satu visi. Jika visi tersebut benar-benar terbentuk, maka wacana skuad full naturalisasi tidak lagi menjadi perdebatan tentang siapa yang lebih Indonesia atau siapa yang lebih pantas dipanggil. Pembicaraan harus berubah menjadi
siapa yang mampu memberikan performa terbaik untuk lambang Garuda? Itulah standar yang seharusnya dibangun. Dan ketika Asian Cup akhirnya dimulai, publik bisa melihat apakah eksperimen besar Hertman berhasil atau justru membutuhkan perubahan. Setiap pertandingan akan menjadi bahan evaluasi. Setiap pemain akan diuji. Setiap posisi akan dipertarungkan. Dari sana, PSSI bisa menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari proyek AFC 2027. Lalu setelah AFC 2027, proyek tidak boleh berhenti. Justru saat itulah pembangunan menuju 2030 harus memasuki fase yang lebih serius. Karena target terbesar bukan hanya membuat Indonesia ditakuti di Asia Tenggara. Target akhirnya adalah membuat Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara kuat Asia. Dan jika itu yang menjadi visi PSSI, maka keberanian untuk membangun skuad dengan standar internasional harus dimulai sekarang. Bukan dengan janji, bukan hanya dengan nama besar, tetapi dengan sistem, seleksi, regenerasi, dan keberanian mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pemain yang pernah dinaturalisasi. Sejarah akan mengingat seberapa jauh timnas Indonesia berkembang setelah semua keputusan tersebut diambil, dan dari sinilah persiapan berikutnya menjadi semakin menarik. Jika PSSI benar-benar ingin menjadikan FIFA ASEAN Cup sebagai ajang pemanasan menuju target yang lebih besar, John Hertman tentu harus mulai menentukan siapa saja pemain yang benar-benar masuk dalam rencana utamanya. Tidak cukup hanya memiliki 40 atau 50 nama dalam daftar pemantauan. Pada akhirnya, Hertman harus memiliki kelompok pemain inti yang bisa dipercaya ketika pertandingan memasuki fase paling penting. Pertandingan menghadapi Singapura bisa menjadi salah satu ujian penting. Terlebih, Hertman sudah mengetahui bahwa Singapura bukan lawan yang mudah. Tim tersebut mampu bermain disiplin, bertahan rapat, dan memanfaatkan momentum ketika Indonesia kehilangan konsentrasi. Karena itu, jika Hertman ingin menurunkan skuad terbaik, ia harus memastikan Indonesia memiliki pemain yang mampu membongkar pertahanan seperti itu. Di lini belakang, pemain dengan pengalaman internasional akan sangat dibutuhkan. Indonesia harus memiliki pertahanan yang tidak mudah panik ketika lawan melakukan serangan balik. Komunikasi antar pemain juga harus semakin solid karena satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Hertman kemudian bisa mulai membangun satu kombinasi yang lebih permanen. Bukan berarti pemain yang tidak masuk starting 11 tidak penting, tetapi harus ada kerangka utama yang sudah terbentuk. Dengan begitu, setiap pertandingan berikutnya tinggal melakukan penyesuaian berdasarkan karakter lawan. Ketika menghadapi Malaysia, situasinya tentu akan berbeda. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia selalu memiliki tekanan tersendiri. Bahkan pertandingan persahabatan sekalipun sering terasa seperti pertandingan final karena faktor sejarah dan rivalitas kedua negara. Hertman harus mampu memastikan para pemain tidak terbawa emosi. Justru dalam pertandingan seperti itu, mentalitas menjadi sangat penting. Pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa bisa membantu memberikan ketenangan. Mereka terbiasa menghadapi tekanan supporter, pertandingan dengan tensi tinggi, serta situasi ketika lawan mencoba mengganggu konsentrasi. Jika skuad naturalisasi terbaik benar-benar tersedia, Hertman bisa mengandalkan kombinasi tersebut untuk menjaga keseimbangan tim. Di satu sisi ada pemain dengan pengalaman internasional. Di sisi lain ada pemain lokal yang memahami karakter sepak bola Asia Tenggara. Kemudian ada pemain muda yang memiliki energi dan keberanian. Ketiga elemen itu bisa menjadi senjata Indonesia. Dan menariknya, Hertman sendiri sebelumnya sudah menunjukkan bahwa dirinya ingin melakukan pemantauan luas. Pada Juli 2026, ia memanggil 50 pemain untuk persiapan ASEAN Championship dengan kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda. Artinya, proses seleksi memang menjadi bagian penting dari rencana Hertman. Namun jika PSSI memberikan izin untuk menurunkan skuad terbaik dalam agenda berikutnya, maka standar seleksinya tentu akan semakin tinggi. Tidak ada lagi istilah pemain otomatis menjadi starter hanya karena namanya besar. Semua harus menunjukkan kualitas. Semua harus siap bersaing. Dan semua harus mampu mengikuti sistem Hertman. Lalu bagaimana dengan Bangladesh? Laga menghadapi Bangladesh bisa menjadi ujian yang menarik karena karakter permainan lawan berbeda dari negara-negara ASEAN. Pertandingan seperti ini dapat digunakan Hertman untuk melihat apakah Indonesia mampu mempertahankan intensitas ketika menghadapi tim yang tidak memiliki sejarah rivalitas sebesar Malaysia. Ini penting karena target Indonesia bukan hanya menjadi Raja Asia Tenggara. Target yang lebih besar adalah AFC. Dan jika Indonesia ingin bersaing di level Asia, pertandingan melawan lawan dengan karakter berbeda harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hertman harus melihat bagaimana lini tengah Indonesia menghadapi tekanan. Bagaimana lini belakang menjaga organisasi. Bagaimana striker bergerak ketika lawan bertahan dalam. Dan yang paling penting, apakah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengontrol pertandingan selama 90 menit? Jika jawabannya positif, maka kepercayaan diri skuad akan meningkat. Tetapi jika masih ditemukan kelemahan, Hertman masih memiliki waktu untuk memperbaikinya. Inilah alasan mengapa setiap pertandingan sebelum AFC 2027 tidak boleh dianggap sebagai pertandingan biasa. Setiap laga harus memiliki tujuan. Setiap pergantian pemain harus menjadi bagian dari evaluasi. Setiap kesalahan harus menjadi bahan perbaikan. Dan setiap kemenangan harus menjadi standar baru.
Jika kemudian PSSI benar-benar berhasil menyelesaikan proses pemain-pemain naturalisasi baru yang sesuai dengan kebutuhan tim, Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan. Namun sekali lagi, pemain seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen harus terlebih dahulu melalui proses nyata sebelum dapat disebut sebagai bagian dari timnas Indonesia. Nama mereka menarik untuk dibicarakan sebagai target atau skenario, tetapi belum boleh dianggap sebagai pemain Indonesia secara resmi. Justru apabila proses tersebut berhasil, Hertman akan memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat. Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit menentukan siapa yang harus bermain. Namun bagi sebuah tim nasional, masalah seperti itu justru merupakan masalah yang positif. Bayangkan jika di setiap posisi terdapat dua pemain dengan kualitas yang hampir sama. Ketika salah satu pemain cedera, Indonesia tidak langsung kehilangan kekuatan. Ketika lawan memiliki karakter berbeda, Hertman bisa mengubah pemain. Ketika pertandingan berjalan buntu, masih ada pemain dari bangku cadangan yang mampu mengubah situasi. Kedalaman seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia jika benar-benar ingin berbicara banyak di Asia. Dan jika proyek tersebut dimulai dari pertandingan melawan Singapura, Malaysia, hingga Bangladesh, Hertman bisa perlahan menemukan formula terbaik. Setelah itu, barulah fokus kembali diarahkan ke AFC 2027. Karena di level Asia, kesalahan yang sama tidak boleh terulang. Indonesia harus datang dengan skuad yang sudah matang. Bukan skuad yang baru mencari bentuk. Bukan tim yang masih mencoba menentukan sistem. Tetapi tim yang sudah tahu bagaimana cara menyerang, bertahan, melakukan pressing, mengontrol tempo, dan menghadapi tekanan. Itulah alasan mengapa pertandingan-pertandingan ini sangat penting bagi John Hertman. Bagi publik, mungkin hanya terlihat sebagai pertandingan biasa. Tetapi bagi Hertman, setiap laga adalah bagian dari puzzle besar menuju 2030. Dan apabila PSSI benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepadanya, maka era Hertman bisa menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya mengejar kemenangan melawan Malaysia, bukan hanya ingin mengalahkan Singapura, bukan hanya ingin menundukkan Bangladesh, tetapi membangun tim yang beberapa tahun ke depan mampu menghadapi lawan-lawan terbaik Asia tanpa rasa takut. Karena pada akhirnya, target sebenarnya bukan pertandingan hari ini. Target sebenarnya adalah membuat Garuda memiliki skuad yang semakin kuat setiap tahunnya. Dan ketika Piala Dunia 2030 semakin dekat, semua keputusan yang diambil mulai dari sekarang akan dipertanyakan kembali. Siapa yang dipertahankan, siapa yang berkembang, siapa yang digantikan, dan siapa yang akhirnya menjadi wajah baru timnas Indonesia? Jawabannya akan ditentukan oleh proses panjang yang dimulai dari pertandingan-pertandingan inilah. Jika Hertman berhasil menemukan formula tersebut, maka bukan tidak mungkin Indonesia memasuki era baru. Era ketika setiap pertandingan internasional bukan lagi sekadar ajang untuk mencari pengalaman, tetapi menjadi bagian dari persiapan menuju panggung sepak bola terbesar dunia. Garuda tidak boleh hanya kuat untuk satu turnamen. Garuda harus dibangun untuk bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang harus ditekankan. 3 nama tersebut sebaiknya dipandang sebagai wacana atau target yang perlu diverifikasi prosesnya, bukan sebagai pemain yang sudah pasti akan dinaturalisasi. Naturalisasi pemain bukan hanya persoalan keinginan PSSI. Ada proses administratif, status kewarganegaraan, persyaratan FIFA, persetujuan pemain, serta keputusan dari berbagai pihak yang harus dilalui. Jika semua proses tersebut dapat diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang membangun generasi yang sangat menarik. Pemain lokal mendapatkan kompetisi internal yang semakin tinggi, sementara pemain diaspora dan naturalisasi memberikan pengalaman dari berbagai lingkungan sepak bola. Tantangannya adalah bagaimana semua elemen tersebut disatukan menjadi satu identitas permainan. Inilah alasan FIFA ASEAN Cup bisa menjadi titik awal yang sangat penting. Turnamen itu bukan sekadar tentang mengejar trofi, tetapi kesempatan bagi Hertman untuk menjawab pertanyaan besar. Apakah skuad Indonesia dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi benar-benar memiliki keseimbangan? Bayangkan apabila Indonesia mampu memiliki 2 atau 3 pilihan berkualitas di setiap posisi. Ketika satu pemain cedera, kualitas permainan tidak langsung turun drastis. Ketika menghadapi tim yang bermain bertahan, Hertman bisa mengubah pendekatan. Ketika menghadapi lawan yang memiliki lini tengah kuat, Indonesia memiliki opsi untuk bermain lebih agresif atau lebih pragmatis. Namun, kekuatan terbesar tetap harus berada pada sistem. Sebanyak apapun pemain naturalisasi yang dimiliki, semuanya tidak akan berarti apabila tidak ada organisasi permainan yang jelas. Sepak bola modern bukan hanya tentang 11 pemain terbaik, melainkan 11 pemain yang paling cocok dengan sistem. Karena itu, apabila PSSI benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada John Hertman, maka publik seharusnya melihat proyek ini sebagai pembangunan jangka panjang. FIFA ASEAN Cup menjadi laboratorium awal. AFC 2027 menjadi ujian berikutnya. Setelah itu, seluruh proses diarahkan menuju target yang jauh lebih besar, yaitu membuat Indonesia semakin kompetitif dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2030. Dan jika 3 nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, serta Dean Zandbergen benar-benar menjadi bagian dari radar tersebut, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar siapa yang akan dinaturalisasi. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh PSSI berani membangun timnas Indonesia dengan standar sepak bola Eropa, tetapi tetap mempertahankan identitas Indonesia?
Jika proyek ini dilakukan dengan perencanaan matang, transparansi, dan seleksi berdasarkan kebutuhan taktik, bukan tidak mungkin periode menuju 2030 menjadi salah satu fase paling ambisius dalam sejarah sepak bola Indonesia. ASEAN menjadi tempat menguji, Asia menjadi tempat membuktikan, dan Piala Dunia 2030 menjadi salah satu tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Kini bola ada di tangan PSSI. Jika mereka benar-benar percaya kepada John Hertman, maka inilah saatnya memberikan ruang untuk membangun skuad terbaik, bukan sekadar skuad dengan nama-nama besar, tetapi tim yang mampu bertarung, berkembang, dan membawa Indonesia naik level yang lebih tinggi. Dan sekarang, bayangkan jika tiba waktunya Garuda Caling diumumkan dan John Hertman benar-benar memilih seluruh pemain terbaik yang tersedia dari proyek naturalisasi dan diaspora. Bukan lagi sekadar pemanggilan untuk memenuhi jumlah pemain, tetapi daftar yang dirancang untuk membentuk skuad paling kompetitif menuju pertandingan-pertandingan besar berikutnya. Nama pertama yang langsung menjadi sorotan tentu Martin Paes di posisi penjaga gawang. Pengalamannya di level profesional membuatnya menjadi salah satu opsi utama untuk menjaga gawang Indonesia. Di belakangnya, Emil Audero memberikan persaingan sekaligus kedalaman yang sangat penting. Beranjak ke lini pertahanan, nama-nama seperti Kevin Dix, Jai Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh bisa menjadi bagian dari kelompok pertahanan yang memiliki pengalaman internasional. Dengan kombinasi tersebut, Hertman mempunyai banyak pilihan untuk menerapkan 3 back maupun 4 back. Jika sistem 3 back digunakan, Jai Itzes bisa menjadi salah satu pemimpin di lini belakang, didukung pemain seperti Justin Hubner dan Elkan Bagot. Sementara Kevin Dix dan Kelvin Verdong dapat memberikan opsi dari sisi sayap ketika Indonesia ingin bermain lebih agresif. Kemudian masuk ke lini tengah. Nama Ivar Jenner bisa menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk mengontrol tempo. Ia dapat dipadukan dengan Joey Pelupesi, sementara Ragnar Oratmangoen bisa memberikan kreativitas dan mobilitas di area yang lebih maju. Lalu ada Tom Haye, pemain yang memiliki kemampuan distribusi bola dan pengalaman internasional. Jika semua pemain tersedia dalam kondisi terbaik, Hertman memiliki banyak kemungkinan kombinasi di lini tengah. Untuk posisi yang lebih menyerang, nama Eliano Reigers juga memberikan opsi tambahan. Ia bisa digunakan untuk menciptakan situasi 1 lawan 1, membantu progresi bola, ataupun bermain di area yang lebih dalam tergantung kebutuhan pertandingan. Kemudian di lini depan, Hertman memiliki beberapa opsi yang menarik. Rafael Struijk bisa menjadi salah satu pilihan untuk posisi penyerang, sementara Ula Romeni dapat menjadi alternatif dengan karakter permainan yang berbeda. Jika Indonesia membutuhkan kecepatan dan kreativitas dari sisi lapangan, Hertman juga bisa mempertimbangkan pemain seperti Ragnar Oratmangoen dalam peran yang lebih menyerang. Namun daftar ini masih bisa berkembang apabila proses pencarian pemain keturunan dan naturalisasi baru terus berjalan. 3 nama yang sebelumnya menjadi bahan pembicaraan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, juga dapat ditempatkan sebagai target potensial dalam skenario jangka panjang. Tetapi ketiganya tidak boleh disebut sebagai bagian dari skuad resmi sebelum proses kewarganegaraan, kelayakan FIFA, dan pemanggilan resmi benar-benar selesai. Jika suatu hari seluruh proses tersebut berhasil, maka Hertman akan menghadapi persoalan menarik. Terlalu banyak pemain berkualitas untuk dipilih. Dan disitulah kualitas seorang pelatih benar-benar diuji. Karena memiliki banyak pemain bagus belum tentu menghasilkan tim bagus. Hertman harus memilih pemain yang paling cocok. Ia harus melihat chemistry. Ia harus melihat karakter. Ia harus melihat kemampuan menjalankan sistem. Dan yang paling penting, ia harus melihat siapa yang benar-benar siap memberikan seluruh kemampuan ketika mengenakan jersey merah putih. Bayangkan ketika Garuda Caling diumumkan dan publik melihat deretan nama tersebut satu persatu. Martin Paes, Emil Audero, Kevin Dix, Jai Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reigers, Rafael Struijk, Ula Romeni. Kemudian, jika proses masa depan benar-benar memungkinkan, muncul pula nama-nama baru yang selama ini menjadi target pembicaraan. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen. Bagi publik Indonesia, daftar seperti ini tentu akan terlihat sangat menarik. Tetapi Hertman harus memastikan bahwa skuad tersebut tidak hanya kuat di atas kertas. Karena pertandingan melawan Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan lawan-lawan berikutnya akan menjadi tempat untuk membuktikannya. Dan ketika peluit pertama berbunyi, semua status, nama besar, klub, dan harga pasar tidak lagi berarti. Yang tersisa hanya permainan. Yang tersisa adalah Garuda. Dan jika seluruh pemain terbaik tersebut mampu bermain dalam satu sistem yang sama, maka Indonesia bisa memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan AFC 2027 dan membangun jalan panjang menuju Piala Dunia 2030. Garuda Caling bukan sekadar daftar nama. Garuda Caling adalah awal dari pertanyaan besar. Siapakah pemain yang benar-benar mampu membawa Indonesia naik ke level berikutnya?